Selamat siang Ibu Pembayun. Selamat siang Bu Nadia. Gimana kabarnya siang hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Pembayun sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi coaching hari ini. Iya Bu. Tujuannya kita lakukan coaching ini bukan untuk mencari kesalahan anak didik kita ya Bu ya. Iya Bu. Tujuannya kita ingin diskusi gimana sih anak kita ini DF biar dia lebih optimal lagi dalam pembelajaran dia. Iya Bu, tentu saja saya mau untuk memberikan hasil jawaban saya untuk membangun diskusi ini menjadi lebih baik nantinya. Oke. Kalau menurut Pembayun gimana sih anak ini DF ini di kelas? Anak ini itu sebenarnya baik ya Bu ya, cuma mungkin dia lebih sering tertinggal kemampuannya oleh teman-teman yang lainnya Bu, DF ini. Jadi situasi seperti apa yang Ibu lihat dia mengalami kesulitan? Saya melihat DF ini saat kesulitannya itu pada saat saya memberikan materi pembelajaran di kelasnya Bu, entah itu prakteknya gitu ya Bu ya, karena DF ini sering tertinggal sama teman-temannya tuh gara-gara mungkin kurang fokus, terus lemah dalam menerima pembelajarannya, apalagi mungkin dari keduanya itu mungkin nanti akan timbul DF ini jadi kurang percaya diri Bu. Gitu. Jadi dari hasil diskusi kita ini sebenarnya apa sih yang ingin Ibu Pembayun capai gitu? Ya layaknya sebagai pengajar ya Bu ya, saya pengen anak-anak saya itu tuh sama menerima materi pembelajaran Bapak Ibu gurunya. Nah, apalagi teruntuk DF ini saya pengen DF ini mampu sama kayak teman-teman lainnya dalam belajarnya. Masya Allah. Jadi begitu ya Bu Pembayun. Jadi kalau menurut Ibu Pembayun ini DF ini nggak mampu dia belajar. Sebenarnya mampu ya Bu Nadia, mampu dia nih, apalagi kan anaknya sudah latar belakangnya ini sudah baik ya Bu ya, sudah baik, sudah sopan, komunikasinya mungkin ya Bu ya, karena dia malu kan timbul tuh kurang pede ya kan, jadi kurang pedenya ini nih yang bikin anak ini tuh jadi ada hambatan dalam menerima atau memahami Bapak Ibu gurunya di dalam kelas tuh. Jadi kalau dilihat dari DF ini sebenarnya media atau strategi apa sih yang harus kita kita capai buat DF ini? Strategi belajarnya ya Bu ya, pengen medianya itu kan mungkin ya Bu nggak boleh disamain sih kayaknya sama anak lain tuh, mungkin agak sedikit diperkecil lagi untuk DF ini, karena dia agak susah untuk pemberian informasi, jadi kan harus lebih padat nih, padat dan rinci dan tidak boleh terlalu banyak nih, jadi harus lebih kecil lagi untuk pemberian materi untuk si DF ini, apalagi media pembelajarannya itu harus mungkin yang berwarna, yang bergambar, yang bercerita, dan mungkin kita sebagai pengajar memberikan materi yang menarik kayak proses kerangka berpikirnya membuat mind mapping di kelasnya, dan mungkin ya Bu Nadia dalam proses pembelajaran itu kan kita tidak bisa sendiri tuh, si DF ini nggak bisa sendiri, dia harus bersosialisasi juga. Nah dibutuhkan rasa nyamannya dulu nih dibentuknya, dia nyaman berteman sama siapa, komunikasinya sama siapa yang benar-benar dia benar nyaman, dan itu lebih penting Bu, kayak teman sejawat ini di kelasnya yang lebih penting biar saling tutor gitu Bu. Oke, berarti nanti saya sebagai guru BK-nya juga mungkin akan memberikan konseling ya Bu ya, konseling. Nanti saya juga akan koordinasi sama orang tua, saya monitoring perkembangannya, terus juga melakukan evaluasi berkala. Iya. Bagus sih Bu kalau kayak gitu, yang nantinya saya harap Ananda DF ini bisa
agak sedikit naik satu tingkat dalam proses pembelajarannya ya Bu ya. Oke. Jadi dari strategi yang tadi yang telah Ibu sampaikan, langkah apa sih yang Ibu mulai untuk pada pembelajaran berikutnya gitu? Setelah melihat kondisi DF seperti ini gitu. Setelah ini saya pengen lihat ya Bu ya, ketika saya sudah menemukan titik masalah proses pembelajaran si DF ini, saya pengennya nanti, ya nggak pengen sih Bu, nantinya setelah saya mengetahui permasalahannya si DF ini, mungkin saya akan evaluasi si anak ini untuk difokuskan kembali. Saya fokus sama Ananda DF ini dan meninjau kembali proses pembelajaran yang relatif efisien untuk si DF Bu. Jadi bagaimana Ibu bisa mengetahui strategi ini akan berhasil Ibu? Ya mungkin kita uji coba dulu ya Bu ya. Ya sekitar yang tadinya seminggu 3 kali gitu, atau seminggu 2 kali dinaikin gitu, adanya penambahan waktu yang khusus buat dia gitu, dengan cara komunikasi ke anaknya, pemberian dibimbing, dikomunikasi dengan sabar, telaten ya, kan insya Allah ya Bu ya. Namanya juga perkembangan anak ya pasti adalah berjalan ya Bu ya. Buat fokus belajarnya. Betul Bu, ya, Bu, betul. Oke. Kalau dari sisi BK-nya mungkin saya juga akan melakukan observasi ya Bu ya. Tentu. Terus mungkin nanti saya akan mencari layanan konseling apa yang sesuai nanti untuk kebutuhannya DF ini. Ya tidak bosan, ini pasti kita semua itu harus kolaborasi. Saya juga akan berkoordinasi nanti juga ke orang tuanya. Dan yang paling penting kita juga harus mendokumentasikan Ibu gitu, bagaimana perkembangan si DF nanti. Serta nanti kita sama-sama kita melakukan evaluasi sebagai saya guru BK, Ibu sebagai guru mapelnya, sekaligus guru wali kelasnya ya Bu ya. Kebetulan Bu jadi wali kelas. Jadi ya mungkin gitu ya Bu ya, saya berminat Bu untuk membangun kolaborasi biar si DF-nya ini sama mendapatkan perhatian kita, terus dapat juga ilmunya yang setara sama teman-temannya, biar si DF-nya ini nggak tertinggal gitu dalam proses pembelajarannya ya Bu ya. Ya baik, kalau begitu kira-kira kapan ya Bu ya kita melakukan evaluasi ini? Mungkin minggu ini ya Bu ya, bisa kok dilakukan. Mengamati dulu nanti ya. Berarti pengamatan ya akhir minggu ini ya Bu ya. Iya, kita langsung observasi dulu nantinya. Jadi ya kita akan tinjau bersama efektivitas strategi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nanti kita sudah mengidentifikasi hambatannya. Nanti kita akan melakukan tindak lanjutnya agar DF ini semakin optimal ya Bu ya. Baik Ibu Nadia. Oke, terima kasih atas keterbukaan Ibu. Saya sangat mengapresiasi komitmen Ibu. Semoga strategi yang telah kita sepakati tadi dapat meningkatkan partisipasi buat Davanya, kemandirian buat Davanya, dan kepercayaan diri buat si DF ini. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita dan anak kita nantinya ya Bu. Sama-sama Ibu Pembayun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama.